22. Qala al-mu'allif rahimahullah. Berkata sang penulis Imam An-Nawawi sallallahu alaihi beliau, wa Abi Mujaid, dan dari Abi Mujaid, yudhammil nun wa fathah jim, dengan nun yang berdhamma dan jim yang berfathah. Imran ibn Husain al-Khuzai. Nama beliau adalah Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu. Anna imra'atan min Juhainah, bahwa pernah ada seorang perempuan dari Juhainah. Juhainah nama kabilah tempat. Adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perempuan ini datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina. Sedangkan dia dalam kondisi hamil karena berzina. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah tertimpa had. Had itu maknanya adalah batasan. Jadi di antara bentuk hukum syariat Islam ini ada yang disebut dengan had. Hukuman had adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang setidaknya itu ada 7 perkara yang masuk dalam kategori hukum had. Ada haddu al-qatl, had pembunuhan yang dengan qisas. Ada haddu zina, hukum had bagi pelaku zina. Nanti dirinci, zina muhsan itu artinya untuk yang sudah menikah, dan yang masih, yang satu zina bagi yang masih perjaka atau masih perawan, itu hukumnya berbeda. Kemudian ada lagi haddul qadhaf, had bagi yang menuduh zina. Kemudian ada juga haddus sarqah, hukuman had untuk pencuri dengan dipotong tangan. Ada juga namanya haddur riddah, had bagi yang murtad. Intinya perempuan ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW, aku terkena had, terkena hukuman had ini melanggar di antara batasan-batasan Allah. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman had itu atas dirimu, maksudnya perbuatan zina. Fada'a Nabiullah SAW waliyyaha. Rasulullah kemudian memanggil, menyeru wali daripada perempuan ini. Nah, perempuan itu adalah berada di bawah perwalian. Kalau ayahnya masih hidup berarti ayahnya, kalau tidak ada berarti saudara kandungnya, kalau tidak ada ya kakeknya. Kemudian Rasulullah berkata, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kalian kepadanya, ini rawatlah dia. Fa idza wada'at fa'tini, maka apabila dia telah melahirkan anak yang dia kandung, maka datanglah engkau kepadaku. Jadi wali ini akan mendatangkan orang tadi kepada Rasulullah setelah melahirkan. Fa fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Wali pun kemudian menunaikan apa yang Rasulullah perintahkan. Dirawatlah perempuan itu sampai dengan melahirkan, kemudian datanglah mereka kembali kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan hukuman had bagi perempuan tadi. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, maka kemudian apa? Diikatlah dia dengan pakaiannya tersebut. Thumma amara biha farujimat, thumma umira biha farujimat. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk apa? Merajam perempuan tadi. Hukuman had bagi zina muhsan yang sudah menikah itu adalah dirajam. Ini dirajam, dikubur setengah badan, kemudian dilempari dengan batu. Batuan yang sedang, tidak kecil, tidak pula batuan yang besar. Yang itu ada hikmahnya tersendiri. Thumma shalla 'alaiha. Kemudian setelah perempuan tadi dirajam sampai meninggal dunia, Rasulullah kemudian menyolatkan perempuan tadi. Perempuan tadi dihukum mati bukan karena dia kafir, bukan karena berbuat syirik atau bukan karena sihir, tapi karena perzinahan. Namun statusnya masih seorang muslim, dan hukuman had tadi adalah mengukur dosa-dosa. Maka Rasulullah setelah hukuman itu selesai, kemudian dia menyolatkannya.
sebagaimana menyolatkan kaum muslimin yang meninggal dunia. Faqala lahu Umar, maka Umar kemudian berkomentar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, mengapa Anda menyolatkan perempuan itu sedangkan dia telah berzina? Qala Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan. Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'ahum. Yang kalau pertobatan dia seorang ini, ya, pahala taubatnya dibagi kepada 70 keluarga daripada ahli Madinah, lawasi'ahum, maka cukuplah taubat dia seorang untuk menggantikan pertobatan 70 orang ahli Madinah. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Dan adakah kau mendapati keutamaan yang lebih daripada dia yang merelakan dirinya lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Dia mengakui dosanya bukan karena paksaan, bukan karena perintah orang, tapi murni karena keinginan dirinya sendiri yang ingin mensucikan dirinya dari perbuatan keji tersebut. Yang itu dia lakukan lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kiranya hadis ini merupakan hadis yang penting bagi kita sebagai gambaran tentang pertobatan, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat kecil. Bahkan Allah Ta'ala telah mewanti-wanti dalam surat Al-Isra berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan jangan kalian mendekati yang namanya zina, karena sungguh dia adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk, akan sangat buruk. Larangan Allah dari mendekati ini menunjukkan bahwa apa? Mendekati saja tidak boleh, lebih-lebih mengerjakan. Jadi bukan berarti itu kan larangan cuma mendekati, berarti kalau zina boleh, tidak, keliru. Ya. Ini disebut dengan qiyas aulawi. Jadi mengkiaskan atau membandingkan kepada sesuatu yang lebih. Sama seperti masih dalam surat Isra. Larangan Allah Ta'ala dari mengucapkan kalimat kepada orang. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan engkau ucapkan kata cih kepada orang tuamu. Ini bukan berarti kalau mukul boleh, kalau mengusir boleh, sama sekali tidak. Maknanya apa? Bahwa berkata saja tidak boleh, lebih-lebih yang lebih berat, yang lebih besar, tentu dosanya lebih besar. Yang pertama, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hukumannya sekali lagi dirinci. Bagi yang muhsan, yang sudah menikah, ada dua bentuk hukuman. Kalau Ali bin Abi Thalib mengamalkan sebelum dirajam itu dicambuk mi'atu jaldah, 100 kali. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Adapun orang yang berzina, baik perempuan ataupun laki-laki, maka jilidlah mereka masing-masing. Jilid maksudnya apa? Didera, dicambuk mi'ata jaldah, masing-masing 100 cambukan. Wala ta'khudh bihima ra'fatun, dan jangan engkau memiliki rasa iba kepada mereka. Maksudnya tidak boleh dalam menerapkan hukuman itu karena rasa ibahnya sudah tidak usah dicampur, tidak usah dirajam, tidak boleh. Harus tegas. Maka contoh penerapan hukuman cambuk ini kan kalau di Indonesia, di Aceh itu ya biasanya ditutup ya. Yang eksekutor itu ditutup wajahnya, ya, karena memang harus tegas, ya, tidak boleh. Itu kok kejam sekali, kok tegas sekali. Padahal hikmah di balik itu cambukan tadi, setiap cambukan menggugurkan dosa-dosanya. Hukuman rajam tadi, setiap bagi bahkan setiap darah yang muncul itu adalah pengguguran, kafarat daripada dosa besar yang dia kerjakan.
Ya Allah, seorang mendapatkan hukuman yang diterima dengan ikhlas ridho karena Allah, maka dia kembali bersih, seakan dia tidak pernah berbuat zina tersebut. Jadi kalau menurut Ali bin Abi Thalib, dia mengamalkan didera dulu 100 kali, baru kemudian dirajam. Adapun yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar dan juga Umar, ya, adapun zina muhsan, zina bagi yang sudah menikah, hanya dirajam saja. Ya, dirajam 100, dirajam dengan batuan-batuan yang sedang. Nah, tentu sebagai kafarat atau mengukur dosa bagi yang berbuat zina. Adapun bagi yang masih perjaka atau masih perawan, maka hukumannya adalah mi'atu jaldah. Ya, didera 100 kali. Ada pula hukuman tambahan diasingkan. Selama satu tahun, bukan diarah gitu. Sebagian tradisi atau sebagian masyarakat itu ketika yang berbuat zina itu sudah dilucuti pakaiannya, dihinakan, itu bukan cara Islam. Bahkan sejatinya perempuan ini dia tidak berkewajiban untuk melaporkan diri. Ya, pelaku zina itu tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada pemimpinnya, kepada amirnya, atau kepada orang itu siapa. Ketika dia melakukan dengan rahasia, ya, maka adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika dia bertobat dengan jujur, bertobat dengan taubat yang benar, maka cukuplah itu sebagai penghapus dosanya. Adapun di negeri yang menerapkan hukum Islam dan dia ingin mensucikan diri lebih daripada sekedar dia bertobat kepada Allah, maka seperti itu datang kepada pemimpinnya untuk ditegakkan hak atas diri. Dan hikmah di balik itu bagi pelaku itu menjadi penggugur dosa. Bagi yang lain yang tidak melakukan itu sebagai apa? Ya, istilahnya itu sebagai starting point atau sebagai ancaman berat bahwa siapapun yang berani berbuat zina maka hukumannya minimal cambuk 100 kali bagi yang masih perjaka atau perawan, dan hukuman rajam bagi yang sudah menikah. Jadi dalam menegakkan had zina ini ada dua cara. Pertama dari pengakuan pelaku, ya, yang dia berzina dalam keadaan sukarela, bukan karena paksaan, bukan karena perkosaan. Di perempuan maaf ya, yang diperkosa atau dipaksa untuk berzina itu dia tidak mendapatkan hukuman. Ya, adapun yang sukarela, kemudian dia merasa dia sadar bahwa dia bersalah, kemudian dia ingin membersihkan dengan had tadi ya, baik dijilid maupun yang sudah menikah dengan rajam, maka berlaku hukuman had bagi dia. Atau yang kedua dengan persaksian, ya, yang mana saksi dalam berzina itu arba'atu syuhada, harus ada 4 orang saksi yang kesemuanya laki-laki yang menyaksikan perbuatan zina tersebut ra'ya ainin, dengan apa? Mata kepalanya. Jadi bukan sekedar mendengar kresek-kresek atau mendengar suara atau samar-samar di kejauhan. Bahkan ulama menggambarkan apa? Saksi itu masing-masing harus melihat perbuatan zina itu sebagaimana ember masuk ke dalam sumur. Harus betul-betul menyaksikan perbuatan zinanya. Bukan berarti suruh mandangin orang yang zina, tidak. Ya. Namun ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan zina itu adalah aib yang sangat besar. Yang kalau hanya 1 orang yang melihat itu tidak cukup. Kalaupun dia betul-betul melihat, tidak cukup dia melapor kepada pimpinan, ya, bahwa fulan berbuat zina, tidak cukup. Sebaliknya kalau dia melapor, dia akan terkena haddul qadhaf, ya, hukuman karena apa? Tuduhan zina, meskipun dia melihat dengan sendirinya, ya, kecuali suami kepada istri atau istri kepada suami. Pengakuan masing-masing itu cukup sebagai dasar. Ya, nanti ada istilahnya hukuman li'an. Ini misalkan suami ini menyaksikan istrinya berzina dengan laki-laki yang lain, sedangkan tidak ada saksi kecuali hanya dirinya. Ya, di hadapan hakim istrinya mengelak, saya tidak berzina. Maka itulah masing-masing daripada suami istri mula'anah, saling melaknat. Ya, masing-masing bersaksi.
empat kali persaksian ya, bahwa aku menyaksikan istriku berbuat zina dan seterusnya. Dan yang kelima, ya, laknat Allah bagi dirinya jikalau dia berdusta. Sebaliknya istrinya yang melawan tadi atau yang mengelak tadi pun juga melakukan hal yang sama, bersaksi 4 kali bahwa dia tidak berzina, dan yang kelima apa? Bahwa murka Allah atas dirinya jikalau suaminya yang jujur. Nah, jadi 3 bentuk penetapan daripada hukum had dengan pengakuan, ya, kemudian jika itu orang lain berarti butuh 4 saksi, yang jika itu pasang suami istri maka masing-masing dari suami tersebut. Kemudian faedah yang lain, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hukuman had bagi perempuan yang berzina itu ditegakkan kapan? Setelah dia melahirkan bayinya. Jadi ini menunjukkan ya keharaman yang namanya aborsi. Ya, sekarang banyak para muda-mudi yang karena pergaulan bebas jatuh ke dalam perzinahan. Karena takut khawatir ya, akan mendapatkan murka dari orang tua atau mungkin masyarakat, akhirnya aborsi. Tidak boleh, dosa besar. Yang kalaupun bayi itu lahir secara syar'i itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ya, jadi anak hasil zina itu dinisbatkan oleh siapa? Kepada ibunya, sekalipun dia punya bapak biologis. Ya, nanti banyak penjelasan terkait dengan bolehkah pernikahan bagi yang telah terlanjur berzina, dan kapankah mereka dilangsungkan dan sebagainya, itu dalam bahasan fikih yang lebih lanjut. Kembali pada poin hadis ini ya, tentang kesungguhan dalam bertobat. Perempuan yang datang dengan sungguh-sungguh, bahkan dalam riwayat yang lain itu perempuan Ghamidiyah dari kabilah Ghamid. Pertama dia datang kepada Rasul itu, Rasulullah tidak langsung menanggapi. Rasul mengatakan, irji', ulanglah engkau hatta tadha'i, sampai engkau melahirkannya. Maka pulanglah dia menunggu sampai anaknya lahir, sembari dia merenungkan pertaubatannya kepada Allah. Setelah dia datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, inilah bayiku sudah lahir. Rasulullah mengatakan, la hatta tafdili, tidak sampai engkau menyapinya. Tambah lama lagi. Ya, kalau masa kehamilan tadi maksimal mungkin 9 bulan, ini masa menyusui 2 tahun. Sampai ketiga kali dia tidak ingin, ditolak lagi oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika anak usia 2 tahun sudah berjalan sendiri, biasanya sudah bisa makan sendiri, sudah pegang makan sendiri, maka dia berangkat kepada Rasul, diletakkan sepotong kue di tangan anaknya. Dia berkata, ya Rasul, inilah anakku yang dulu kau perintahkanku agar aku melahirkannya. Kalau kau perintahkan aku agar menyusuinya sampai menyapinya, lihatlah sekarang dia sudah bisa makan sendiri. Fatahhir, maka sucikanlah aku ya Rasulullah. Maksudnya apa? Agar ditegakkan hukuman had rajam atas dirinya. Maka dia pun ditempatkan di tempat yang disiapkan. Kalau Rasulullah dengan merasa kemudian merajam perempuan tersebut. Hingga tiba satu lemparan daripada seorang sahabat Khalid bin Walid. Ya. Lemparan itu menjadikan apa? Mencacar darah perempuan tadi mengenai wajah Khalid bin Walid. Maka Khalid pun kemudian secara spontan dia mencela perempuan tadi. Maka Rasulullah mengatakan, la tasubbu, jangan kalian cela dia. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinati lawasi'at. Sungguh dia telah bertaubat yang jikalau dibagi taubatnya tadi untuk penduduk Madinah ini, niscaya cukup untuk menggantikan taubat mereka. Ini menunjukkan keutamaan taubat nasuha, ya, serta keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Termasuk di tengah-tengah kita begini, barangkali kita mendapati orang dekat kita, ya, mantan preman misalkan atau mantan pezina, ya, selama dia sudah bertobat kepada Allah,
maka kita menghukumi secara zahir. Dia adalah saudara muslim kita yang berhak mendapatkan loyalitas kita, berhak mendapatkan hak ya, daripada kita sama muslim. Nah, hadis yang berikutnya masyaallah muslimin, hadis yang ke-23. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Kalau saja anak Adam itu memiliki emas sebanyak 1 lembar, ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia ingin atau dia akan mengharapkan lagi 1 lembah yang lain. Ini menjadi dua lembah bersih emas. Walan yamla afahu illa turab. Sedangkan tidak ada yang dapat menyumbat mulutnya, memenuhi mulutnya illa turab, kecuali tanah. Wa yatubullahu 'ala man taba, dan Allah menerima taubat siapapun yang bertobat kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Ini disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini adalah gambaran dari Rasulullah SAW tentang bagaimana tabiat kebanyakan manusia yang tamak, yang serakah. Bahkan Allah menggambarkan dalam surat At-Takatsur ini, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berbanyak-banyak telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan manusia itu lalai? Hingga kalian masuk ke dalam kubur. Ya, makna yang serupa dengan hadis ini, bahwa manusia kebanyakan itu tidak akan pernah puas. Ya, dua hal yang tidak akan pernah menua daripada manusia. Ya. Yang pertama adalah ketamaan akan harta. Yang kedua apa? Keinginan untuk panjang umurnya. Ini kebanyakan manusia tamak dalam hal ini, dan tidak pernah menua semangat untuk apa? Memperkaya diri, sebagaimana tidak pernah menua semangat untuk tetap muda. Ini kebanyakan manusia. Ya. Maka Rasulullah melarang kita dengan kalau sudah muncul uban tidak perlu disembir, ya, tidak perlu disembir hitam. Larangan adalah sembir hitam. Ya. Biarkan dia sebagaimana adanya, karena uban itu akan menjadi cahaya kelak di hari. Ya, sedangkan yang ngapunten, orang yang menutupi masa tuanya atau menutupi tanda tuanya dengan sembir hitam dan sebagainya, berarti dia menyebabkan ketamaan tetap muda. Pada saat itu adalah tanda dari Allah agar kita semakin dekat kepada Allah, bukan menolak untuk tua. Dan Allah Ta'ala melarang serta mencela orang-orang yang cinta akan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah SWT. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa melakukan hal itu, yakni sibuk dengan dunia, yang sibuk dengan anak-anaknya, lalai dari Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Akan tiba hari di mana tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan, tidak pula putra kita banggakan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat malun harta, wala banun tidak pula putra, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bersih dari syirik, ya, bersih dari cinta dunia, bersih dari maksiat, bersih dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita menimbang antara maslahat duniawi dengan maslahat ukhrawi. Jangan sampai porsi kita untuk maslahat duniawi yang sudah dijamin Allah ini lebih besar
daripada harapan kita atau semangat kita untuk menggapai maslahat ukhrawi, maslahat akhir. Jadi poin akhir tadi Rasulullah menyampaikan wa yatubullahu 'ala man taba, dan Allah menerima taubat siapapun yang mau bertobat, termasuk bertobat dari cinta kepada dunia, bertobat daripada apa? Hura-hura, foya-foya. Selama ruh masih di kandung badan, selama itu pula Allah Ta'ala masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kemudian hadis yang berikutnya masih dalam bab taubat, ini sebagai penghujung daripada bab taubat. Hadis yang ke-24, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang mana masing-masing dari dua laki-laki ini saling membunuh. Yadkhulul jannah, namun keduanya sama-sama masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Adapun yang pertama ini, dia berperang di jalan Allah, maka dia terbunuh syahid, maka dia masuk surga. Thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslim fayastashhid. Dan Allah menerima taubat si pembunuh tadi yang dia masuk Islam kemudian mendapatkan kesyahidan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini terdapat itsbat sifatul dhahik. Terdapat penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanakah tertawanya Allah? Allah yang memberitahu. Tentu tidak sama dengan makhluknya. Kita saja manusia ini, satu orang yang tertawanya berbeda. Belum lagi nanti dengan makhluk yang lain juga. Mereka mempunyai bahasa tersendiri. Lebih-lebih Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala, dan Allah Maha mendengar bagi Maha melihat. Kemudian di sini faedah juga terkait dengan apa? Dosa besar qatl atau membunuh. Bahwa membunuh itu adalah dosa besar. Namun ada harapan seorang itu diampunkan dari dosa besar tersebut dengan apa? Dengan taubatnya kepada Allah. Persis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Seorang pembunuh muslim, yang membunuh orang muslim, yang kemudian dia bertaubat sebelum datang ajalnya, kemudian dia syahid ketika berperang jalan Allah, maka Allah tertawa karena pertaubatannya. Allah senang. Allah senang dengan pertobatan hamba tersebut. Wa fihi aidan dalilun ala anna al-kafir idza taba min kufrihi. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa orang kafir apabila dia bertobat dari kekufurannya, walau kana qad qatala ahadan minal muslimin, meskipun dia telah membunuh salah seorang dari kaum muslimin, fa inna Allah ta'ala yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya, di anna al-Islam yahdimu ma qablahu, karena keislamannya itu menghapuskan, meruntuhkan dosa-dosa sebelumnya. Dalam hadis yang lain, al-Islam yahjubu ma qablahu, Islam itu akan menutup keburukan sebelum dia masuk Islam. Jadi orang kafir itu meskipun dia misalkan seumur hidupnya dia membantai kaum muslim, membunuh kaum muslim, tapi sebelum datang kematiannya dia bertobat kepada Allah, dia masuk Islam, maka Islam itu menghapuskan dosa-dosa telah lalu. Pun sebaliknya, seorang muslim yang taat dalam ibadahnya, yang rajin dalam sedekahnya dan lain sebagainya, dia mengamalkan amalan-amalan Islam, namun di penghujung hayatnya dia kufur kepada Allah, dia murtad, seperti yang sedang ramai juga ini.
mantan seorang mantan aktivis bahkan aktivis Muhammadiyah ya, saat ini menjadi pendeta ya, yang menantang untuk apa? Menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Jelas dia murtad. Nah, kalau orang murtad itu hadnya apa? Al-Qatl. Hadnya sebagaimana pembunuh ya dibunuh. Murtad. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq di awal kekhalifahan beliau ya, Abu Bakar yang dikenal sebagai sosok yang sangat lembut, yang sangat santun, namun beliau tegas terhadap setiap kemungkaran, lebih-lebih apa? Tindak kekufuran, pembangkangan terhadap syariat Allah. Maka mula-mula yang diperangi oleh Abu Bakar di masa pemerintahannya adalah satu, mereka orang yang murtad, dua, mereka yang meninggalkan zakat, mereka menolak zakat. Bahkan kalimat yang masyhur dari beliau, wallahi la mana'u min i'qal ba'ir, demi Allah kalaupun saja mereka menghalangiku dari seutas tali kekang unta mereka, kanu abduna fi 'ahdi Rasulullah, yang dulu mereka menunaikan zakat senilai dengan tali kekang unta itu di hadapan Rasulullah, laqatatuhum 'alaihi, maka akan perangi mereka karena mereka menghalangiku daripada apa yang dahulu mereka tunaikan di masa Rasulullah. Itu gambar tentang kekhalifahan Abu Bakar. Nah, dengan ini selesai pembahasan tentang bab taubat yang kita insyaallah akan beralih pada bab yang berikutnya, yang ketiga, ini bab sabar, bab tentang kesabaran. Ini juga pembahasannya luas, panjang dan lebar, sebagaimana sabar itu sendiri memang tidak terbatas. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, wahai orang beriman, bersabarlah kalian, wa sabiru. Ya, sabiru artinya apa? Teruslah kalian bersabar. Perintah agar kita continue dalam bersabar. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Juga ayat yang lain yang dikumpulkan di sini oleh Imam An-Nawawi adalah dalam surat Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, "Wa la man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan sungguh barang siapa sabar yang bersabar, wa ghafara, dan mengampunkan, memaafkan, inna dzalika, sungguhnya itu lamin azmi umur, sungguh di antara perkara yang perkara yang teguh. Sebagaimana ada 5 rasul yang Allah unggulkan mereka, yang disebut dengan rasul ulul azmi. Tidak ada yang kita ulul azmi ya. Maka adalah para rasul yang memiliki tekad yang kuat. Itu disebabkan karena luasnya dan tingginya kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang bersabar dan memaafkan, maka itulah bagian daripada tekad yang kuat. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan satu lagi, surat Muhammad ayat 31. Allah berfirman, "Wa la nabluwannakum," dan sungguh akan kami uji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga kami tahu siapakah mereka yang berjuang di antara kalian dan siapakah orang-orang yang bersabar. Ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar. Meskipun masih ada banyak lagi ayat yang lain. Lalu apa sebenarnya makna daripada sabar itu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah,
As-sabru pada sabar secara bahasa al-habsu adalah menahan. Sabar itu maknanya adalah menahan. Yakni habsun nafsi ala thalath umur. Yakni menahan jiwa, menahan hati dari 3 perkara. Karena sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar dalam kita sholat, sabar dalam kita membaca Al-Quran, sabar yang dalam pengawasan, misalkan itu dibutuhkan kesabaran. Jika pulang kerja ya capek rasanya, pengennya istirahat di rumah, padahal sudah terdengar suara adzan maghrib misalkan atau adzan asar. Disitulah kita dibutuhkan, atau kita membutuhkan yang namanya kesabaran untuk apa? Menahan diri kita agar tidak lengah, menahan diri kita agar tidak lemah semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Maksudnya apa? Sabarlah engkau dalam menunaikan sholat, termasuk sabarlah engkau terhadap keluargamu. Yang barangkali anaknya mungkin diperintahkan sholat agak susah, sabar. Terus dimotivasi, terus didorong. Itulah sabar di atas ketaatan. Atsani yang kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau dengan mana yang lain, sabar dari maksiat kepada Allah. Menahan diri dari maksiat sedangkan kita mampu itu sulit. Maka seorang pemuda yang mendapatkan naungan di antara naungan dari 7 golongan ini, di antaranya apa? Wasyabun da'athu imra'atun. Seorang pemuda yang diajar oleh seorang perempuan. Dzatu mansibin wa jamal. Yang perempuan ini dia sangat cantik, ya. Dia pun punya mansib, punya kedudukan. Hingga ketika dia telah berhadapan dengannya, faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dia tidak jadi berzina karena apa? Takut kepada Allah. Yang dibutuhkan kesabaran. Sabar menahan jiwa yang kadang sudah meronta, ya. Hawa nafsu yang sudah menggebu-gebu. Ya. Bahkan Allah memuji Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah firmankan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan Zulaikha itu sudah sangat berhasrat kepada Yusuf. Demikian pula Nabi Yusuf. Meskipun ada ulama yang menafsirkan makna berhasratnya Ibnu di sini bukan untuk berzina dengan Zulaikha, tapi hasrat beliau untuk memukul Zulaikha. Namun beliau tidak mampu. Kenapa? Status beliau adalah budak. Yang beliau mampu hanyalah lari menjauh dari tuannya yang hendak mencelakai dengan zina tadi. Maka yang robek adalah pakaian Yusuf, bukan pakaian Zulaikha. Itu diantara makna sabar di atas apa yang Allah haramkan. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar di atas takdir Allah yang pahit. Nah, sabar yang ketiga ini yang banyak dipahami oleh kebanyakan dari kita. Sedangkan kedua sabar yang sebelumnya ini, ya barangkali jarang dipahami. Bahwa dalam beribadah itu memang dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, untuk qiyamul lail misalkan di waktu yang sangat dingin dengan gelapnya malam, ya, dalam kondisi badan yang lelah capek, ya, di situ dibutuhkan kita kesabaran ekstra untuk bangun malam, untuk beribadah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling sabar dalam beribadah. Suatu malam Rasulullah itu kata Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian bertanya tentang bagusnya dan jangan pula bertanya tentang apa? Panjangnya. Yakni pasti bagus surat beliau dan pasti panjang suratnya. Maka tidak heran ya, saking lamanya surat Rasulullah, ya, surat malam Rasulullah itu hatta tatafaqqa badan, sampai telapak kaki beliau berbengkak, ya, berpecah-pecah yang semisal. Itu gambar akan kesabaran dalam beribadah.
yang semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sabar dalam 3 perkara tadi, sabar dalam taat, sabar menjauh dari maksiat, dan sabar di atas takdir Allah Ta'ala yang baik, yang sejati tidak ada takdir yang buruk, hanya saja persepsi kita menganggap takdir itu yang buruk. Bukankah ketika kita sakit sejatinya Allah sedang menaikkan derajat kita, menggugurkan dosa kita. Ketika rezeki kita berkurang, sejatinya Allah sedang meringankan hisab kita. Ketika kita mendapati apa yang hilang dari kita, sejatinya Allah sedang menyiapkan ganti yang lebih baik. Ya, setelah doa ketika kita kehilangan sesuatu itu, atau ketika terjadi musibah, Allah menjurni fi musibah, ya Allah berikanlah ganjaran untukku dalam musibah ini. Wa khlufni khairan minha, dan berikanlah untukku ganti yang lebih baik dari yang aku yang hilang dari kita. Ya, inilah keyakinan yang harus ada dalam diri seorang muslim. Ya, tidak hanya sabar dalam arti menahan hati, namun juga berharap akan ganjaran